Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang gadis yang menolong seorang pemulung yang ternyata orang terkaya yang sedang menyamar. Awalnya dikira pemulung, seminggu kemudian satu kampung gempar. Seorang gadis muda berhenti di pinggir jalan saat melihat seorang pemulung tua duduk lemas di bawah hujan. Baju si pemulung lusuh, tubuhnya menggigil, dan tak satu pun orang mau menoleh. Tapi gadis itu mendekat. Ia bungkuskan makanan, pakaian hangat, dan mengajaknya ke rumah. Tanpa pamrih, tanpa takut dicibir tetangga. Tiap malam, ia rawat si pemulung seperti ayahnya sendiri. Luka-lukanya dibersihkan. Dimasakkan sup hangat. Bahkan dibelikan sandal baru dari hasil tabungannya yang tinggal sisa. Tapi seminggu kemudian, deru mesin mobil mewah menggetarkan gang kecil itu. 3 mobil hitam mengiringi satu sedan putih yang berhenti tepat di depan rumah gadis itu. Warga keluar, terpaku. Gadis itu pun terkejut saat pintu belakang terbuka. Dan yang turun adalah si pemulung. Tapi kini dengan jas mahal, rambut rapi, dan senyum yang menggetarkan seisi kampung. Di belakangnya, ajudan, sopir, dan pengawal berdiri tegak. Ternyata, ia adalah miliarder yang menyamar. Ia lelah dengan wanita yang hanya mencintai hartanya. Maka ia turun ke jalan, mencari yang benar-benar tulus. Dan hanya gadis itu yang berhasil menyentuh hatinya. Inilah kisah nyata yang bikin jutaan orang percaya cinta sejati masih ada di dunia ini. Gimana kisahnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Langit Jakarta siang itu gelap, seolah menahan hujan yang sebentar lagi akan tumpah. Di bawah trotoar sempit dekat lampu merah, seorang gadis muda berhenti. Rambutnya basah sebagian, ujung gamisnya terciprat lumpur. Tapi matanya terpaku pada satu sosok di bawah jembatan kecil. Lelaki tua. Tubuhnya kurus. Bajunya koyak. Plastik hitam ia jadikan selimut. Di sampingnya, ada gerobak kecil yang dipenuhi botol bekas dan kardus basah. Tak ada satupun pengendara motor yang melirik. Mereka terlalu sibuk, terlalu terburu, terlalu malas untuk peduli. Tapi gadis itu justru melangkah mendekat. "Pak, Bapak sudah makan?" tanyanya pelan. Pemulung itu tak langsung menjawab. Matanya kosong. Tapi dari getar tangannya, gadis itu tahu lelaki ini sedang menahan dingin dan lapar. Tanpa pikir panjang, ia membuka tas kecilnya. Ia keluarkan 1 bungkus nasi padang, roti, dan sebotol air mineral. Semua ia letakkan perlahan di atas kantong plastik si bapak. "Bapak makan dulu ya. Maaf, cuma ini yang aku punya." Lelaki itu masih diam. Tapi matanya perlahan berkaca-kaca. Seolah sudah lama tidak disentuh kebaikan sekecil itu. Nama gadis itu Arum. Ia bukan siapa-siapa. Hanya pekerja toko alat tulis dengan gaji pas-pasan. Ia tinggal di kamar kos petakan di gang kecil, hidup hemat agar bisa kirim uang ke ibunya di kampung. Malamnya, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali. Tapi hati Arum tak tenang. Ia teringat lelaki tua tadi, dan rasa itu mendorong langkahnya kembali ke tempat yang sama. Ia temukan lelaki itu masih duduk di sana. Basah kuyup. Menggigil hebat. Tanpa ragu, Arum mengangkat tubuh ringkih itu, mengajaknya berteduh ke kosannya. Tetangga memandang aneh. Ada yang mencibir. Tapi Arum tak peduli.
Ia siapkan alas tidur dari kain bekas. Ia panaskan air untuk mandi. Ia cuci baju si bapak yang bau dan kotor, lalu memberinya jaket lamanya. Mulai malam ini, bapak tinggal di sini dulu ya. Sampai bapak sehat, bisiknya lembut. Lelaki tua itu menatap Arum. Dalam diam, matanya menaruh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan saat Arum memejamkan mata malam itu, ia tak tahu bahwa langkah kecilnya hari ini sedang membuka pintu takdir yang akan mengguncang hidupnya. Malam itu hujan deras mengguyur atap seng kosan Arum. Tapi gadis itu tetap terjaga. Bukan karena suara petir, tapi karena sesekali terdengar suara batuk berat dari balik tirai yang memisahkan tempat tidur darurat si lelaki tua. Arum bangkit pelan, mengambil termos kecil dan menuangkan air hangat ke gelas plastik. Ia campurkan sedikit madu yang ia simpan untuk dirinya sendiri, lalu mengangkat tirai itu dengan lembut. "Bapak, minum ini dulu." "Biar hangat ya," ujarnya sambil menyodorkan gelas. Lelaki itu, yang kini memakai jaket coklat milik Arum, menatapnya dengan mata sembab. Ia mengangkat tangannya perlahan. Gemetar. Arum menyuapkan gelas itu ke bibirnya, memastikan lelaki itu tidak tersedak. Tak ada kata-kata keluar dari mulut lelaki itu, tapi ekspresi wajahnya cukup untuk membuat Arum tahu ia sedang dilihat bukan sebagai orang asing, tapi sebagai satu-satunya cahaya di malam tergelap hidupnya. Sejak malam itu, Arum mulai terbiasa berbagi ruang. Ia bangun lebih pagi agar bisa mandi duluan. Ia belikan bubur di warung langganan. Kadang hanya tempe dan nasi putih. Tapi selalu ia sisihkan yang terbaik untuk lelaki tua itu. Ia panggil laki itu dengan sebutan Embah. Bukan karena ia tahu siapa dia, tapi karena nama itu terdengar paling hangat. Suatu sore, saat Arum pulang kerja, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti di depan pintu kamar. Si Embah sedang menyapu halaman kos. Pelan, tapi rapi. Bajunya sudah lebih bersih. Rambutnya ia sisir dengan jari-jari. Dan senyum kecil tampak di bibir keriputnya saat melihat Arum datang. "Endak enak kalau cuma numpang," kata si Embah lirih. Suara pertamanya dalam 3 hari terakhir. Arum terdiam. Dadanya sesak. Bukan karena kasihan, tapi karena ia sadar, di dunia yang begitu ramai ini, masih ada yang tahu balas budi dengan cara paling sederhana. Hari-hari pun berjalan. Arum mulai terbiasa pulang dengan cerita. Tentang pelanggan toko yang cerewet. Tentang ibunya di kampung yang sedang sakit gigi. Tentang mimpi kecilnya ingin buka warung sembako sendiri. Dan setiap malam, si Embah mendengarkan. Diam, tapi hadir sepenuhnya. Ia hanya mengangguk, atau menatap langit-langit seolah menyimpan sesuatu. Namun Arum tak pernah tanya siapa dia. Ia tak pernah bertanya kenapa si Embah bisa sampai tidur di bawah jembatan, atau dari mana asalnya. Bagi Arum, yang penting, ia sudah tak sendiri lagi. Tapi malam itu, saat Arum tertidur di tikar tipisnya, lelaki tua itu menatapnya lama. Lama sekali. Matanya basah, tapi tak menetes. Lalu ia berdiri perlahan, membuka jendela kamar, dan menatap ke langit yang mulai cerah. "Besok, aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya," enduk, bisiknya pelan. Dan di kejauhan, dalam bayang-bayang jalanan sepi, 2 mobil hitam berhenti tanpa suara. Sopirnya turun. Menatap ke arah jendela kamar Arum. Lalu menyalakan interkom kecil di telinganya. Target ditemukan. Siapkan iring-iringan. Besok pagi, pukul 7. Matahari belum sepenuhnya muncul saat Arum bangun.
Ia biasanya tidur hingga jam 7 jika tidak ada shift pagi, tapi pagi ini, suara di luar jendela membuatnya terlonjak dari tidur. Bukan suara ayam, bukan suara tukang sayur, melainkan suara deru mesin mobil. Bukan satu, tapi beberapa. Dan semuanya terdengar mewah. Arum merapikan rambutnya sekenanya dan membuka jendela kecil di sisi kamar. Matanya langsung membelalak. Di depan gang sempit yang biasanya hanya dilewati motor, kini terparkir 3 mobil mewah berwarna hitam mengilap. Mobil-mobil itu berjejer rapi, dan di tengah-tengahnya ada satu sedan putih dengan emblem emas di bagian kap depan. Beberapa pria bersetelan jas berdiri di sisi mobil, berbicara melalui alat komunikasi yang menempel di telinga. Suasana kosan mendadak gaduh. Para ibu kos berdatangan. Anak-anak kos mengintip dari balik gorden. Semua saling berbisik, menduga-duga. Apakah artis datang? Apakah pejabat hendak menggerebek sesuatu? Arum bingung. Ia berjalan keluar kamar, hendak bertanya pada tetangga, tapi langkahnya terhenti. Karena dari arah ujung gang, si Embah keluar dari kamar mandi kos. Bukan lagi memakai kaos lusuh atau jaket milik Arum. Tapi kini ia mengenakan setelan jas lengkap berwarna abu terang, dengan sepatu pantofel mengilap dan jam tangan perak yang menyembul dari balik lengan jas. Rambutnya disisir rapi. Jenggotnya dicukur bersih. Tubuhnya tegap. Bahkan caranya melangkah, tak seperti lelaki renta yang selama ini ia rawat. Maafkan aku, Arum, ucapnya sambil mendekat. Suaranya berubah. Lebih tegas. Lebih mantap. Namaku bukan Embah. Nama asliku Haris Permana. Arum terdiam. Dadanya seperti ditimpa batu. Ia menatap lelaki itu, mencari jejak lusuh yang selama ini ia kenal. Tapi yang berdiri di depannya sekarang adalah sosok yang sama sekali berbeda. Bapak, siapa sebenarnya? Suara Arum gemetar. Lelaki itu tersenyum lembut. Aku pengusaha. Perusahaan transportasi logistik. Aku punya beberapa cabang di luar negeri. Tapi, aku lelah. Semua wanita yang dekat denganku hanya mengejar harta. Jadi aku turun ke jalan, dengan wajahku yang tua, pakaianku yang dekil, mencari siapa yang masih punya hati. Arum gemetar. Ia mundur setapak. Mulutnya tak mampu mengucap apa-apa. Aku tidak bermaksud menipu, lanjutnya. Aku hanya ingin melihat, apakah masih ada orang seperti kamu, Arum, yang menolong tanpa tanya. Merawat tanpa pamrih. Memberi, bahkan saat kamu sendiri kekurangan. Warga sekitar mulai mengerumuni. Beberapa merekam dengan ponsel. Nama Haris Permana mulai terdengar dari mulut ke mulut, membuat semua orang ternganga. Ternyata lelaki yang mereka kira pemulung adalah sosok penting yang kerap muncul di berita bisnis nasional. Arum masih tak bergeming. Lalu Haris melangkah mundur, mengangguk ke arah sedan putih di belakangnya. Seorang wanita paruh baya turun dari dalam mobil. Rambutnya disanggul rapi. Ia mengenakan kebaya modern dan tersenyum penuh wibawa. Ini ibuku, Arum. Beliau ingin bertemu langsung dengan perempuan yang berhasil membuatku percaya bahwa cinta sejati masih ada. Tubuh Arum kaku seperti patung. Ia mematung di depan gang kecil yang kini tak lagi terasa sempit, karena pandangan mata warga memenuhi seluruh ruangnya dengan rasa heran dan keterkejutan. Beberapa ibu-ibu mulai membicarakan masa lalu mereka, berharap diam-diam andai mereka dulu juga menolong pemulung itu. Tapi hanya Arum, hanya dia satu-satunya yang datang dengan hati,
bukan niat tersembunyi. Perempuan paruh baya yang diperkenalkan sebagai ibu dari Haris mendekat dengan langkah anggun. Mata dan senyumannya menyimpan wibawa yang hanya bisa dimiliki oleh wanita yang telah lama hidup di kalangan atas. Tapi di depan Arum, ia menundukkan tubuhnya sedikit, lalu menggenggam tangan Arum dengan hangat. "Terima kasih, Nak," ucapnya pelan tapi menggetarkan. "Kau telah mengajarkan anakku sesuatu yang tak bisa kuberi dengan uang." Arum masih tak berkata sepatah pun. Dunia seperti berputar lebih cepat. Tangannya yang digenggam terasa dingin. Tapi jauh di dalam, ada sesuatu yang bergemuruh, tak bisa ia pahami. Ia ingin percaya bahwa ini nyata, tapi semua terasa seperti mimpi yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Haris kemudian melangkah maju, lalu membuka pintu sedan putih di belakangnya. Seorang pengawal mendekat, membawakan satu kotak beludru biru. "Arum," ujar Haris pelan. "Aku tidak datang ke sini untuk membuatmu malu. Justru sebaliknya, aku datang untuk menghormatimu." Kotak itu dibuka perlahan. Isinya bukan cincin, bukan kalung, tapi sebuah undangan berukir emas yang disegel dengan stempel lilin bermotif lambang keluarga. "Aku ingin kau datang ke rumahku. Tinggal di sana selama beberapa hari. Aku ingin mengenalkanmu kepada semua orang yang selama ini hanya tahu wanita dari sisi glamor dan topeng. Aku ingin mereka melihat bahwa ada perempuan bernama Arum yang punya kekayaan lebih tinggi dari semua uang yang pernah kuhitung." Arum menelan ludah. Lututnya melemas. Ia menggeleng pelan, tubuhnya berguncang. Tapi Haris sigap memegang bahunya. "Kau tak perlu khawatir. Semua ini bukan paksaan. Tapi jika kau percaya pada hatimu sendiri, maka ikutilah aku. Sekali ini saja, ikutlah aku." Langit Jakarta mulai cerah. Matahari muncul malu-malu dari balik awan. Mobil-mobil mewah masih terparkir di gang yang tak pernah melihat cahaya seperti itu. Warga merekam setiap momen, tapi tak satu pun bisa menebak apa keputusan Arum selanjutnya. Lalu Arum memejamkan matanya. Dan satu langkah ia ambil, mendekati mobil putih yang kini terbuka lebar, menantinya seperti gerbang menuju dunia yang tak pernah ia bayangkan. Mobil sedan putih itu melaju perlahan meninggalkan gang sempit yang selama ini menjadi dunia Arum. Dari balik kaca jendela, ia melihat ibu kos dan para tetangga melambaikan tangan, sebagian dengan senyum haru, sebagian lagi dengan pandangan iri yang tak bisa disembunyikan. Jalanan Jakarta terasa berbeda saat dilihat dari balik mobil mewah beraroma kulit asli. Arum menggenggam undangan berukir emas itu erat-erat. Tangannya dingin. Jantungnya berdetak begitu cepat, seolah mengejar kenyataan yang masih sulit dicerna. Di sampingnya, Haris duduk tenang. Wajahnya tampak berbeda, bukan lagi lelaki renta dengan kerutan dan kulit legam. Tapi pria matang, tampan, dengan rahang kokoh dan sorot mata yang meneduhkan. Penyamaran yang ia lakukan benar-benar mustahil ditebak. "Mungkin semua ini membingungkanmu, Arum," ucap Haris pelan. Arum menoleh, suaranya hampir tak keluar. "Kenapa aku?" Haris tersenyum. "Karena dari ribuan orang yang pernah kulihat, hanya kamu yang menatapku dengan kasih, bukan dengan penilaian." Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besar berwarna emas. Di baliknya, berdiri sebuah rumah bergaya klasik Eropa yang menjulang tinggi, dengan taman luas, air mancur, dan pilar-pilar marmer yang mengkilap. "Ini rumahku," kata Haris. "Dan mulai hari ini, kamu tamu kehormatan di sini." Begitu Arum turun dari mobil, para pelayan langsung menyambut dengan sopan. Ada yang membawakan teh hangat. Ada yang mempersilakan ia masuk.
Namun Arum hanya berdiri di tempat. Matanya menyapu setiap sudut bangunan. Tangannya gemetar. Ia belum pernah bermimpi menginjak tempat seperti ini. Bahkan di mimpinya sekalipun, tak pernah ada istana sebesar ini. Di dalam, ruangan penuh ukiran dan lukisan mahal. Lampu kristal menggantung seperti bintang. Karpetnya setebal kasur. Udara dalam rumah ini bahkan wangi bunga dan kayu mahal yang menyatu sempurna. Namun semuanya tak membuat Arum sombong atau lupa diri. Sebaliknya, ia merasa kecil. Kecil, tapi dihargai. Diterima. Haris mengajaknya duduk di ruang keluarga. Di sana, sudah menunggu beberapa pria dan wanita berbusana elegan. Mereka adalah rekan bisnis, sahabat, bahkan investor. Dan semua mata kini tertuju pada Arum, gadis sederhana yang datang dari kamar kos petakan, tapi mampu mengubah hidup Haris. Ia bukan siapa-siapa, ucap Haris dengan lantang. Tapi justru karena itulah, dia adalah segalanya. Semua orang terdiam. Satu persatu mereka mendekat, memperkenalkan diri, dan menyapa Arum dengan tulus. Mereka tahu, Arum bukan gadis biasa. Ia adalah simbol bahwa kebaikan sejati masih hidup. Namun dari kejauhan, seorang wanita muda dengan gaun merah darah memperhatikan Arum dengan tatapan tajam. Bibirnya mengerucut, dan jemarinya menggenggam ponsel erat. Ia adalah mantan tunangan Haris. Dan kini, semua perhatian Haris telah jatuh ke tangan seorang gadis kos yang dulu dianggap tak punya masa depan. Arum tak menyadari bahwa di balik senyum hangat para tamu dan aroma teh yang menenangkan, ada sepasang mata yang menatapnya penuh dendam. Wanita itu, dengan gaun merah dan rambut panjang yang dikeriting sempurna, duduk di sisi kanan ruang tamu. Ia menatap Arum seperti menatap noda di lantai marmer rumah megah ini. Namanya Nadine Prameswari, wanita dari keluarga terpandang yang selama ini dikenal sebagai calon istri Haris. Selama bertahun-tahun ia menjadi wajah publik yang selalu berdampingan dengan Haris dalam berbagai acara resmi. Tapi semua itu lenyap sejak Haris menghilang dan kembali bersama seorang gadis miskin yang bahkan tidak memakai bedak. Ia mengepalkan tangan, menyembunyikan rasa benci yang mengalir di balik senyuman tipisnya. Di tengah ruang tamu, Haris berdiri memegang gelas dan memberi isyarat agar semua tamu diam. Aku ingin mengumumkan sesuatu, ucapnya tenang namun tegas. Mulai hari ini, Arum akan tinggal di rumah ini sebagai tamu kehormatanku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun memperlakukannya dengan tidak hormat. Karena dia adalah orang yang paling jujur yang pernah aku temui. Semua orang bertepuk tangan. Kecuali Nadine. Ia melangkah pelan, mendekat, lalu tersenyum sambil menyodorkan tangan kepada Arum. Hai, namaku Nadine. Kamu cantik sekali, ucapnya manis. Tapi, boleh aku bicara sebentar, hanya berdua? Arum yang masih canggung mengangguk. Mereka berjalan ke balkon samping, jauh dari pandangan para tamu. Hanya angin sore yang menjadi saksi pertemuan dua wanita dari dunia berbeda ini. Aku cuma mau bilang, ujar Nadine dengan suara lebih rendah. Kamu mungkin terlihat tulus. Tapi dunia kami tidak semudah yang kamu kira. Di sini, semua orang bertarung pakai strategi, bukan sekadar hati. Arum menatap Nadine. Wajahnya tetap tenang, tapi hatinya mulai waspada. Aku tahu kamu punya masa lalu yang berat. Tapi jangan kira kamu bisa datang dan menggantikan posisi yang sudah kubangun bertahun-tahun. Haris hanya tersentuh sesaat. Percayalah, dia akan sadar. Arum tetap diam. Tapi sorot matanya tidak goyah.
Ia tahu ia tak punya apapun. Tak punya harta, tak punya pendidikan tinggi, bahkan tak punya penampilan mencolok. Tapi ia punya satu hal, ketulusan. Dan itu satu-satunya yang tak bisa dibeli. Aku tidak butuh posisi apapun, Mbak, ucap Arum akhirnya. Aku hanya melakukan yang menurutku benar. Kalau itu mengganggumu, aku minta maaf. Nadine terkesiap. Ia tak menyangka akan mendapat jawaban seberani itu dari gadis sederhana ini. Tapi sebelum ia sempat membalas, suara Haris terdengar dari dalam. Arum, kau di mana? Ada seseorang yang ingin sekali bertemu denganmu. Arum dan Nadine kembali ke ruang utama. Di sana, berdiri seorang pria paruh baya berpakaian militer, dengan sorot mata tajam namun teduh. Di sampingnya, berdiri seorang wanita setengah baya yang wajahnya persis seperti Arum. Arum terpaku. Arum, suara wanita itu lirih, gemetar. Kamu anakku, kan? Kamu anak kami yang hilang bertahun-tahun lalu. Tubuh Arum membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya terpaku pada dua sosok asing yang berdiri di depan pintu ruang utama rumah mewah itu, seorang pria berseragam militer dengan wajah penuh wibawa, dan seorang wanita dengan air mata yang mengalir tak terbendung, memanggilnya dengan sebutan yang hanya pernah ia dengar dalam mimpi, anak. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Para tamu menoleh satu persatu, membiarkan suasana menegang begitu saja. Arum, wanita itu kembali melangkah pelan, lututnya gemetar. Namaku Ratna. Dan ini suamiku, Brigadir Jenderal Arman. Kami orang tuamu. Arum menggeleng perlahan. Saya nggak ngerti. Ratna menangis semakin keras. Ia mengeluarkan sebuah liontin dari dalam tasnya, liontin perak berbentuk hati yang telah pudar warnanya. Ia membuka bagian dalam liontin itu, memperlihatkan foto bayi perempuan dan tulisan kecil yang terukir, Arum Cahyaningrum, lahir 17 Januari. Ini kamu, Arum. Kamu hilang waktu usia 2 tahun. Kami mencarimu kemana-mana. Tapi hari itu, terjadi kebakaran di rumah pengasuhmu. Semua orang bilang kamu tidak selamat. Tapi, hatiku selalu berkata kamu masih hidup. Arum limbung. Haris segera menangkap tubuhnya sebelum ia jatuh. Suasana di ruang itu menegang dan emosional, tak satu pun dari tamu bisa bicara. Bahkan Nadine yang tadi begitu tajam, kini hanya bisa menatap kosong. Arman maju beberapa langkah. Suaranya berat, tapi matanya berkaca-kaca. Kami tahu ini mendadak. Tapi ada tes DNA. Kami sudah mencocokkannya diam-diam lewat sisir yang kamu pakai tadi pagi, Arum. Hasilnya keluar 1 jam lalu. Kamu benar-benar putri kami. Arum tak bisa berkata-kata. Kepalanya dipenuhi suara. Kenangan masa kecil yang samar. Wajah pengasuhnya. Bau asap. Teriakan. Dan sejak hari itu, ia hidup dari satu tempat ke tempat lain, diasuh oleh nenek tua di kampung yang kemudian meninggal. Setelah itu, ia menjalani hidup sendiri. Kini, semuanya seperti terbalik. Dalam waktu seminggu, ia menolong seorang pria yang ternyata seorang miliarder, dan kini ia bertemu dengan orang tua kandung yang telah mencari dan mengira ia sudah tiada selama lebih dari 2 dekade. Ratna mendekap Arum erat-erat. Tangisnya pecah, menggema di antara dinding megah rumah itu. Maafkan ibu, nak. Maafkan karena membiarkanmu tumbuh sendiri, karena membiarkan hidupmu penuh luka. Arum tak kuat. Tangisnya pecah. Ia memeluk Ratna seerat mungkin.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa punya tempat pulang. Namun dari sudut ruangan, Nadine menyipitkan mata. Ia tahu posisinya semakin terancam. Bukan hanya Haris, kini bahkan keluarga dari Arum jauh lebih berpengaruh dari yang pernah ia bayangkan. Dan Nadine tidak akan diam saja. Malam itu rumah mewah Haris terasa hidup seperti istana kerajaan. Lampu kristal bersinar lembut di langit-langit, pelayan berlalu lalang membawa hidangan, dan tawa serta kehangatan mengalir dalam percakapan. Tapi di balik semua kemegahan itu, ada satu jiwa yang mendidih dalam diam. Nadine berdiri di balkon lantai 2, memandangi taman luas di halaman belakang. Tangan kanannya memegang gelas anggur yang sejak tadi tak disentuh. Ia terlalu sibuk menahan emosi yang meletup dari dadanya. Gadis itu bukan siapa-siapa, gumamnya pelan. Bahkan sekarang pun, dia hanya beruntung. Langkah pelan terdengar mendekatinya. Seorang pria tinggi, berkacamata, mengenakan setelan hitam dengan potongan rapi, berdiri di belakangnya. Wajahnya penuh perhitungan. "Bu Nadine," ucap pria itu pelan, "kalau Anda bersedia, saya punya rencana untuk mengembalikan semuanya. Termasuk posisi Anda di sisi Tuan Haris." Nadine menoleh cepat. "Siapa kamu?" "Aku pengacara lama keluarga Haris. Tapi sekarang, aku juga kecewa." Nadine mengerutkan kening. "Kecewa kenapa?" "Karena Haris membuat keputusan terburu-buru. Dan karena gadis itu akan menghancurkan nama baik keluarga ini. Percayalah, semua orang di jajaran petinggi bisnis Haris tidak suka dengan langkah emosional ini." Mata Nadine mulai berbinar. "Lanjutkan." Pria itu mengeluarkan sebuah map dari dalam jasnya. "Aku bisa bantu Anda. Dengan satu syarat, kita kerja sama. Kita buktikan bahwa gadis bernama Arum itu tidak pantas berdiri di sini. Kita bongkar masa lalunya. Kita permalukan dia." Nadine menggenggam map itu. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen, foto-foto, bahkan catatan riwayat hidup Arum yang telah ditelusuri diam-diam. Salah satunya, tentang masa kecil Arum yang pernah tinggal bersama seorang pemuda bernama Ragil, seorang lelaki pengangguran yang dulu hidup serumah dengan nenek angkat Arum. "Si Ragil ini," ucap si pria, "dulu dikenal punya catatan kriminal. Bahkan desas-desusnya, ia mengaku-ngaku pernah menjalin hubungan dengan Arum." Mata Nadine melebar. "Kalau kita bisa munculkan Ragil di depan publik, nama Arum akan hancur," sambung si pria. Nadine tersenyum tipis. Bibirnya bergetar karena hasrat balas dendam yang tak bisa dibendung. Ia tak peduli bahwa semua yang akan terjadi bisa melukai banyak pihak. Ia hanya ingin Arum tersingkir. Sementara itu, di lantai bawah, Arum duduk di antara kedua orang tuanya yang kini tak henti-hentinya memeluknya. Haris duduk di sisi kanan, memperhatikan dengan tatapan lembut yang tak pernah ia berikan kepada siapapun sebelumnya. "Arum," ucap Haris, "besok kita akan mengadakan makan malam resmi. Aku ingin mengenalkanmu sebagai tamu kehormatan sekaligus calon pasangan hidupku di depan para pemimpin perusahaan dan keluarga besar." Arum terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Aku tahu ini cepat, tapi aku tak ingin membuang waktu lagi." Ia mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, ia merasa ada badai yang akan datang. Ia tak tahu mengapa, tapi udara malam itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang sedang diam-diam disiapkan untuk menghancurkan semuanya. Dan ia belum tahu bahwa malam esok akan mengubah arah hidupnya sekali lagi. Malam itu, rumah keluarga Haris dipenuhi mobil mewah dan wajah-wajah terpandang.
Para pemimpin perusahaan besar, tokoh politik, artis, dan kalangan konglomerat berdatangan satu persatu, menyambut undangan resmi dari Haris Dirgantara, pewaris tunggal imperium bisnis Dirgantara Group. Tapi ada yang berbeda dalam malam ini, semua tamu dibuat penasaran oleh satu nama, Arum Cahyaningrum, gadis misterius yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian Haris. Arum mengenakan gaun sederhana berwarna biru langit. Bukan gaun dari perancang mahal, tapi gaun itu memancarkan ketulusan yang tak bisa dibeli. Rambutnya disanggul anggun, wajahnya dirias tipis, senyumnya canggung tapi jujur. Di sisi lain ruangan, Haris berdiri gagah, menyambut tamu-tamu penting, sesekali melirik ke arah Arum dengan senyum penuh kebanggaan. Acara makan malam berjalan hangat. Hidangan berganti dengan iringan musik lembut. Para tamu mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Arum? Apa latar belakangnya? Dari mana dia berasal? Tapi semua itu akan terjawab sebentar lagi. Ketika semua tamu duduk dan sorotan lampu diarahkan ke mimbar utama, Haris naik ke atas panggung dan mengetuk gelasnya pelan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua orang malam ini. Tapi lebih dari itu, saya ingin memperkenalkan seseorang yang mengubah hidup saya dalam seminggu terakhir. Dia bukan hanya menyelamatkan saya, tapi juga mengajarkan makna ketulusan sejati. Lampu mengarah ke Arum. Para tamu menoleh. Tepuk tangan mulai terdengar. Namanya Arum Cahyaningrum, lanjut Haris. Dan malam ini, saya ingin mengumumkan bahwa saya akan melangkah bersama dia ke depan sebagai calon pendamping hidup saya. Namun belum sempat Haris turun dari mimbar, seorang pria dengan pakaian lusuh dan wajah kusut tiba-tiba melangkah masuk dari arah pintu utama. Nadine, yang berdiri di dekat pintu, memberi anggukan kecil kepada pria itu. Semua orang terdiam. Pria itu berdiri tegak, wajahnya muram dan penuh luka lama. Saya Ragil, katanya keras. Dan saya adalah orang yang dulu tinggal bersama Arum. Saya tahu semua masa lalunya. Arum langsung pucat. Ragil melangkah lebih dekat ke tengah ruangan. Dia bukan orang baik seperti yang kalian kira. Dia pernah tinggal satu atap dengan saya. Kami tidur di rumah yang sama. Dan kalian tahu apa? Kami lebih dari sekadar teman. Suasana meledak. Bisik-bisik mulai menyebar seperti racun. Tatapan tamu-tamu berubah jadi curiga. Beberapa wartawan yang hadir mulai menyalakan kamera. Seorang pengusaha tua bahkan langsung berdiri dan berjalan keluar, menggeleng kecewa. Arum berdiri, tubuhnya gemetar. Itu bohong. Ragil, jangan. Tapi Ragil justru mengangkat suara. Aku punya bukti. Foto-foto masa lalu, surat-surat, dan kesaksian orang kampung kami. Nadine pura-pura terkejut, tapi tersenyum licik di balik kipas yang ia pegang. Haris melangkah cepat ke arah Arum, memeluknya erat. Tenang, aku di sini, bisiknya. Tapi tekanan itu sudah menyebar. Orang-orang mulai mempertanyakan reputasi Arum. Kebenaran dan kebohongan mulai bercampur jadi satu. Dan di tengah semua itu, Arum hanya bisa berdiri dengan mata berkaca, hatinya hancur, dan kepalanya penuh dengan satu pertanyaan yang menghantui. Apakah Haris akan tetap memilihnya, atau semua akan runtuh hanya karena satu rekayasa dendam? Arum berdiri di tengah sorotan lampu dan sorotan kebencian. Suasana megah yang tadi penuh decak kagum kini berubah jadi bisik-bisik menusuk. Tatapan-tatapan sinis, senyuman miring, dan langkah-langkah menjauh satu persatu meruntuhkan keberanian yang Arum bangun selama ini. Ragil masih berdiri di tengah ruangan, matanya tajam menatap Haris.
Aku hanya ingin kejujuran. Jangan jadikan gadis ini pahlawan padahal dia punya masa lalu kotor, ucap Ragil lantang, lalu mengacungkan sebuah amplop besar berisi foto-foto masa lalu Arum, foto yang diambil tanpa sepengetahuan gadis itu, saat ia masih hidup di kampung bersama nenek angkatnya. Arum ingin berteriak, ingin membela diri, tapi tenggorokannya tercekat. Yang bisa ia lakukan hanya menggenggam tangan Haris lebih erat. Dan Haris menatap Ragil dalam-dalam. Aku tidak peduli masa lalu Arum, ucapnya, tenang namun tajam. Yang kulihat adalah bagaimana dia bersikap hari ini. Bagaimana dia memperlakukanku ketika aku dianggap bukan siapa-siapa. Dan kamu, Ragil, kamu masuk rumahku, menjelekkan perempuan yang kusayangi, hanya karena cemburu? Semua mata kini beralih ke Ragil. Apa yang kamu dapat dari semua ini? Uang dari seseorang? Lanjut Haris, lalu menatap ke arah Nadine. Pandangannya dingin. Nadine panik. Ia mundur setengah langkah. Aku hanya ingin kebenaran, bentak Ragil. Kebenaran? Atau kamu ingin harga dirimu dibeli oleh wanita yang tak rela melihat orang lain bahagia? Haris menghampiri Ragil. Kau menjual cerita lama dan membuatnya seolah-olah najis. Tapi tahukah kamu? Justru masa lalu itulah yang membuatku kagum pada Arum. Dia bertahan. Dia hidup dalam kepahitan, tapi tak pernah kehilangan kebaikan hatinya. Ragil kehilangan kata. Nadine menggertakkan giginya dan membalikkan badan, hendak pergi. Tapi saat itu juga, Ratna, ibu kandung Arum, berdiri dari kursinya. Berhenti. Suaranya menggelegar, menghentikan langkah Nadine. Kalau kalian berniat menghancurkan anakku di rumah ini, di depan kami, orang tuanya, kalian salah tempat, lanjut Ratna. Aku akan bawa masalah ini ke jalur hukum kalau kalian terus menyebar fitnah. Dan kalian semua yang hadir di sini, jika memilih menilai Arum hanya dari kabar yang belum tentu benar, maka kalian tak layak berdiri di sisi keluarga kami. Suara Ratna bagaikan tamparan bagi seluruh ruangan. Beberapa tamu yang tadinya ikut memojokkan Arum langsung menunduk malu. Haris menggenggam tangan Arum lebih erat lagi. Ragil pun perlahan menurunkan amplop itu, lalu membantingnya ke meja. Percuma, kalian semua buta, desisnya lirih, lalu berbalik dan pergi dari ruangan. Nadine tertahan di ambang pintu, menahan emosi yang mendidih di dalam dada. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, Haris berkata, kalau kamu mengulangi ini lagi, Nadine, aku sendiri yang akan pastikan kamu tidak diundang lagi ke satupun acara yang berhubungan denganku. Arum duduk lemas, tubuhnya gemetar. Tapi kali ini, bukan karena takut. Melainkan karena ia sadar, ia tidak sendiri. Dan meski badai belum benar-benar reda, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arum tahu bahwa cinta sejati bukan hanya datang dari pria yang menyamar sebagai pemulung, tapi juga dari orang-orang yang tetap memilih bertahan di sisinya, saat segalanya terasa seperti akan runtuh. Malam itu akhirnya berlalu dalam keheningan yang panjang. Satu demi satu tamu meninggalkan rumah megah keluarga Haris tanpa ucapan selamat tinggal. Mereka tahu pesta telah berakhir, dan yang tersisa hanyalah jejak luka dan gengsi yang terkoyak. Arum duduk sendiri di tepi tempat tidur, gaunnya sudah ia lepas, wajahnya polos tanpa riasan, tapi matanya sembab, bukan karena kalah, melainkan karena terlalu lelah melawan. Pintu kamar diketuk pelan. Haris masuk, membawa secangkir teh hangat. Aku tahu kamu belum bisa tidur, katanya pelan sambil duduk di samping Arum. Arum hanya menatap ke depan. Aku tidak pernah malu dengan masa laluku. Tapi aku tidak siap diludahi seperti tadi, Haris.
Haris menggenggam tangan Arum. Dunia seperti itu, Arum. Mereka tidak peduli seberapa keras kamu berjuang. Mereka hanya peduli pada cerita yang bisa mereka telan, walau itu racun. Arum menoleh padanya. Apa kamu masih yakin? Setelah semua ini, Haris tersenyum, tapi mata pria itu tak bisa menyembunyikan gejolak batinnya. Arum, saat aku menjadi pemulung, tidak ada satu orang pun yang memandangku. Mereka menjauh, menutup hidung, dan bahkan tidak menanggapi salamku. Tapi kamu satu-satunya yang berhenti, memberi makan, memberi tempat tinggal, dan mengobati kakiku yang luka. Kamu melihat aku sebagai manusia, bukan gelandangan. Kalau hari ini aku meninggalkanmu hanya karena omongan orang, maka aku bukan pria yang kamu tolong waktu itu. Arum menunduk, air matanya jatuh begitu saja. Ia menggenggam tangan Haris erat-erat, seolah takut kehilangan satu-satunya orang yang masih bertahan bersamanya. Beberapa hari berlalu. Gosip tentang pesta malam itu menyebar cepat di media sosial dan televisi. Beberapa akun gosip menayangkan potongan video ragil yang menerobos pesta, memunculkan beragam opini publik. Sebagian membela Arum, tapi tak sedikit pula yang menyerangnya habis-habisan. Namun satu hal mengejutkan terjadi. Sebuah tayangan investigasi yang diproduksi oleh jurnalis independen justru membongkar fakta lain, bahwa Ragil dibayar oleh seseorang dari kalangan internal Haris untuk menjatuhkan Arum. Dalam rekaman tersembunyi, Ragil mengaku menerima uang dan instruksi untuk menghancurkan citra Arum di malam pesta. Dan nama yang disebut Ragil dalam rekaman itu adalah Nadine. Haris marah besar. Ia memanggil kuasa hukum dan secara resmi memutus semua urusan bisnis, sosial, dan legal dengan Nadine. Nadine menghilang dari publik, digantikan oleh kemarahan investor dan tekanan media yang mengungkap keterlibatannya dalam skandal penghinaan itu. Sementara itu, Arum menerima undangan dari berbagai media untuk menceritakan kisahnya. Tapi ia menolak semuanya. Ia tidak ingin membalas atau mencari pembenaran. Yang ia inginkan hanyalah hidup tenang bersama Haris. Hingga suatu sore, saat matahari mulai turun perlahan, Arum berdiri di halaman rumah kecil yang dulu ia tinggali bersama sang nenek. Rumah itu sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Temboknya rapuh, gentengnya runtuh sebagian, tapi di sanalah semua cinta tulus itu berawal. Haris memeluknya dari belakang. Kalau kamu mau, rumah ini akan aku bangun kembali. Tapi tidak untuk kita tinggal. Untuk tempat singgah orang-orang seperti aku dulu, yang hanya butuh satu pintu terbuka dan satu orang berhati baik. Arum tersenyum tipis. Mungkin di sanalah cinta sejati akan terus hidup. Bukan di istana, tapi di tempat seperti ini, tempat di mana aku menemukanmu. Haris mencium pelipisnya. Dan di antara langit jingga yang mulai meredup, dua orang yang saling menemukan bukan karena status atau nama besar, tapi karena luka yang mereka sembuhkan bersama, kini berdiri saling menggenggam. Mereka tidak pernah meminta dunia memahami. Mereka hanya ingin hidup, di mana cinta tidak lagi harus menyamar. Tamat. Sampai jumpa di video berikutnya.